apa yang sebaiknya dilakukan jika kita mendapatkan hidayah, namun keluarga kita belum? Bagaimana cara memberitahu tanpa menyinggung? Masya Allah. Ya, ini pertanyaan yang sering ditanyakan jamaah. Karena terus terang kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Hampir di setiap keluarga ada satu yang dapat hidayah, ada satu yang ngaji. Tapi masalahnya keluarganya belum pada tahu tentang apa yang telah dia pelajari. Mungkin mereka tahu tapi mereka tidak mau mengamalkan. Posisi orang yang baru ngaji yang dapat hidayah ini berat, karena dia sendirian. Tapi jangan takut. Ana pernah dikasih nasihat sama supir taksi. Bayangkan, di Madinah sana. Taksinya ini taksi pickup dia. Orang tua sudah. Dia tanya, dari mana nih? Kata dia. Dari Indonesia, kata dia. Masya Allah. Gimana dakwah di Indonesia? Kita sampaikan berat perjuangan di sana ini macam-macam karena banyak orang yang tidak mengerti. Apa kata orang? Jangan takut kau. Kau ikhlaskan niatmu buat Allah. Kau tahu Rasulullah SAW itu berdakwah sendirian di tengah-tengah Mekah, tempat orang-orang jahiliyah. Kalau dia ngomong penduduk negerimu, ya insya Allah tidak seberat penduduk Mekah di masa itu. Maka kau ikhlaskan niat buat Allah. Ini yang pertama, ikhlas niat. Yang kedua, kau amalkan apa yang kau ketahui. Karena hikmah itu adalah ilmu dan amal soleh. Sebagian di antara kita ilmunya jangan ditanya, Masya Allah, tapi akhlaknya yang buruk. Kadangkala pulang dari masjid, lihat sohibnya, salaman. Yang disalami yang pakai jenggot doang. Ini nggak pakai jenggot, nggak jadi salaman. Masya Allah, benar jemaah, ini akhlak yang buruk. Padahal Rasul SAW bersabda, afsyus salam ala man ta'rif wa man la ta'rif. Sebarkan salam kepada orang yang kau kenal dan yang tidak kau kenal. Bayangkan Islam ini. Kita kadang-kala seperti itu. Maka tatkala engkau di rumah pulang bawa lentera ini, kau harus paham di mana meletakkan lentera ini. Jangan terang-terang takut kebakaran nanti. Iya, antum mulai pelan-pelan ngobrol dengan hikmah dan kebenaran niat seseorang itu terbukti dari doa dia. Kalau dia memang kepingin keluarganya dapat hidayah, di siang hari dia berusaha untuk menebar hidayah ini, berbagi hidayah ini. Di malam hari dia rukuk sujud berdoa, minta hidayah buat orang yang dia dakwain. Berarti dia serius minta itu. Kadang-kadang kita kan enggak. Ana yang penting sudah sampaikan. Mau ikut tidak ikut, Allah yang memberikan hidayah. Iya betul. Tapi kau doa minta sama Allah buat mereka. Dan akhlak, jamaah akhlak. Nabi SAW sebelum berdakwah di kampungnya sudah dikenal Al-Amin. Kalau kita tanya sama orang Mekah di masa Nabi SAW, siapa orang terbaik di Mekah? Apa kata mereka? Muhammad SAW. Akhlak, perilakunya, semuanya baik. Kita kadang-kadang baru ngaji, Masya Allah. Kayak orang baru belajar pencak silat lah jemaah. Itu pohon pisang di depan rumah sampai roboh. Sampai orang tua ngomong, ya Allah nah, itu ibu nanam bertahun-tahun kau robohkan. Biar tahu kekuatan anak. Pohon pisang. Ini yang kadang-kala salah di masyarakat. Maka tolong, ketika engkau dapat ilmu, jadilah seperti padi. Tuh guru kita dulu ngasih tahu, ilmunya ilmu padi. Padi itu ketika kosong, Masya Allah. Ketika berisi dia terus merunduk. Ketika itu dia bermanfaat buat orang. Tunjukkan akhlak yang mulia kepada orang tua, kepada kerabat. Ya contoh-contoh ringan yang sering Anda sampaikan. Kau masuk rumah, lihat sandal di depan rumah, itu kan menghadap ke rumah. Kau balik dia, supaya menghadap orang keluar langsung pakai sandal. Orang tua melihat itu, dia udah berasa, oh anakku berubah, jadi lebih baik. Ketika makan bersama, dia menyuguhkan buat abahnya, bah, abah mau yang ini, bah, mah mau yang ini, mah. Dia, abahnya bingung, biasanya ini cari yang paling enak, sekarang malah makannya terakhir. Betul. Air buat abah ibunya dikasihkan, ya. Sehingga orang tua lihat, insya Allah ini dipelajari anakku ini benar. Karena perubahan sikap itu adalah perubahan yang dilihat oleh mata. Kalau perubahan ilmu, siapa yang tahu? Orang masuk surga itu karena ilmunya apa? Karena amalannya. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Pahala balasan buat mereka karena apa yang mereka amalkan, bukan karena apa yang mereka ketahui. Dan kita kadang-kadang ilmunya jangan ditanya, tapi pengamalannya yang kurang. Maka tolong, ilmu tanpa diamalkan seperti pohon ada buahnya. Kita ini nggak akan ditanya jemaah. Kadang-kadang ditanya, oh Ustaz, waktu di Madinah akhlaknya dapat berapa Ustaz? Nggak ada pertanyaan kayak gitu. Kan ada pelajaran akhlak kan?
dapat B, dapat apa, itu kan ada di rapot. Apa orang akan tanya sama antum? Dia cuma akan melihat, oh ini kayaknya bayar dapat ijazah dia. Kelihatan. Dari perilakunya nih ijazahnya beli nih dia. Maka tolong tunjukkan itu kepada keluarga, terus berdoa ya, yang sopan sama yang lebih tua, dengan yang anak-anak sayangin, jangan sok. Kadang-kala terus terang, anak merasakan dosa sama ibu. Anak pernah dulu pulang dari pesantren, lagi ribut sama ibu, ya debat tentang satu masalah, lalu anak mengatakan, "Ma, ini ada dalilnya." Masya Allah. Orang tua kita nggak tahu dalil, jemaah. Orang tua kita tahu kita ini anaknya dia, dan harus taat dan patuh sama orang tua. Maka bahasa-bahasa seperti itu tolong dihindari sama orang tua, karena mereka tidak butuh dalil. Dia butuh anaknya baik sama dia. Setelah itu, kalau kau hendak menyampaikan sebuah dalil ayat, ya Ma, aku baca sesuatu nih Ma, coba Ma, bagus banget nih Ma. Seperti itu aja, tanpa harus membuat orang tua seakan-akan dia murid kita. Enggak, dia guru kita. Sampaikan, Abah, Umi, Ana bisa ruku, bisa sujud karena bimbingan Abah sama Umi. Ana bisa ngaji karena Abah sama Umi yang bimbing Ana. Posisikan mereka sebagai orang yang punya jasa dan budi besar kepada antum, bukan antum merasa berjasa sama mereka. Wallahu a'lam.